Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat. Baik, saya harap kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Untuk mengawali kegiatan kita ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, setelah menyimpulkan teks cerpen, saatnya kita menelaah struktur teks cerpen. Baik, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar kita, yakni menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita yakni diharapkan siswa mampu menentukan struktur teks cerita pendek, kemudian menentukan unsur kebahasaan dalam teks cerita pendek. Anak-anak yang terkasih, berikut akan Bapak tampilkan struktur teks cerpen. Nanti kita kaji satu persatu. Yang pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, dan yang terakhir resolusi. Mari kita bahas yang pertama, orientasi. Orientasi dalam artian penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer, dan waktu kisah. Pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Mari kita lihat contoh pada teks. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu menyebutnya dengan Gunung Beser. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam artian kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Kita lihat contoh pada teks. Bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. Setiap subuh, kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi dalam artian cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Mari kita lihat contoh pada teks. Kedamaian kampung saya mulai terusik saat jalan besar menghubungkan dengan kota kecamatan dan kota kabupaten diperbesar dan diaspal. Memang aspal ala kadarnya tidak sebagus sekarang, tapi jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Para petani hilir mudik ke kota kabupaten menjual hasil bumi. Anak-anak remaja tidak sedikit yang kemudian meneruskan sekolah ke kota. Pembangunan pabrik-pabrik semakin santer diinformasikan orang kecamatan. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi ini dalam artian solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Cara pengarang mengakhiri cerita. Mari kita cari tahu pada teks. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa penting itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lainnya di kampung, saya kebingungan dengan banyak hal. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar lebih bersahabat dengan kita. Anak-anak yang terkasih, berikut adalah unsur kebahasaan teks cerpen. Mari kita kaji kembali. Yang pertama adalah sudut pandang. Sudut pandang dalam artian gaya pengarang dalam bercerita. Ini dibagi dua, yaitu orang pertama, kata ganti orang pertama yaitu aku atau saya, dan orang ketiga atau kata ganti orang ketiga nama tokoh. Contoh, kampung saya semakin sibuk. Nah, kata saya adalah sudut pandang orang pertama. Selanjutnya, dialog. Dialog dalam artian percakapan dua tokoh atau lebih. Beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini ataupun lampau. Contohnya, mari kita lihat. Gunung Beser akan marah kalau dibuka, kata kakek. Kan Mbah Jaya Sakti dan keangkeran itu tidak ada.
Nah, begitu ya nak. Itu adalah dialog. Selanjutnya kata benda khusus. Nah, kata benda khusus ini pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Contohnya, memilih kata beringin dan trembesi dibandingkan pohon. Nah, lebih memilih kata beringin dan trembesi dibanding pohon. Itu dia kata benda khusus. Nah, selanjutnya uraian deskriptif yang rinci. Dalam artian deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, baunya seperti apa? Apa yang bisa didengar? Terlihat seperti apa rasanya, dan sebagainya. Contohnya mari kita lihat. Bila panen tiba, petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Para tetangga diundang, ikan ditangkap atau ayam disembelih. Contoh yang kedua, saya selalu senang. Selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran, saya senang dengan hari-hari di sawah. Nah, itu uraian deskriptif yang rinci. Nah, selanjutnya penggunaan majas. Nah, ini majas ini adalah gaya bahasa ya, sudah kita ketahui. Yang pertama majas simile. Simile ini adalah pengungkapan dengan perbandingan eksplisit atau langsung, secara terang, secara jelas, yang dinyatakan dengan kata seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, bagai, dan sebagainya. Nah, contohnya berikut. Nah, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Disinilah pengertian majas simile. Selanjutnya majas metafora. Majas metafora ini adalah majas yang mengungkapkan perbandingan analogi atau pengandaian, berandai-andai antara dua hal berbeda. Nah, contohnya, dia memiliki hati batu. Hati batu. Selanjutnya, keras kepala seperti lembu. Nah, itu tadi majas metafora, yaitu dengan pengandaian. Selanjutnya majas personifikasi. Majas personifikasi itu adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Contoh yang pertama, awan tertatih-tatih melintasi langit. Yang kedua, kerikil di jalan tampak pucat pasi. Nah, itulah personifikasi, yaitu benda mati dapat diibaratkan seolah-olah hidup. Selanjutnya pernyataan retoris. Nah, di sini dalam artian pernyataan yang tidak memerlukan jawaban. Nah, gaya bahasa ini yaitu penggunaan pernyataan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Nah, ini seolah-olah pembaca ikut. Contohnya, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Nah, itu dia pernyataan retoris. Nah, baik anak-anak, demikian penjelasan saya pada materi kita menelaah struktur teks cerita pendek. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas pada pertemuan kita minggu depan. Saya harap kalian dapat memahaminya dengan baik dan semoga kita diberkati Tuhan. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.